Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril dengan NIM 2023-11045. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya dari mata kuliah Sistem Kontrol Fuzi. Untuk tugas kedua kali ini, materi yang ditugaskan yaitu mengenai rule set. Oke, sebelum kita masuk ke rule set, di sini saya akan menjelaskan, mereview lagi apa itu logika Fuzi. Logika Fuzi adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Menurut Bojadziev G dan Bojadziev M 2007 menyatakan bahwa logika Fuzi adalah perluasan dari banyak nilai logika di dalam arti dari pembentukan Fuzi Z dan Fuzi Relation sebagai tool menjadi sistem yang banyak nilai logika. Metode Fuzi mengizinkan nilai logika berada antara 0 dan 1. Bukan hanya dua nilai mutlak, seperti pada logika boolean. Sebagai contoh, jika dalam logika klasik, seorang disebut tinggi atau tidak tinggi, maka dalam Fuzi Logic, seorang bisa dikatakan cukup tinggi dengan nilai keanggotaan tertentu, seperti misalnya dia berada di antara 1 dan 0 itu di 0,7. Kemudian di sini ada Boolean Logic dan Fuzi Logic. Perbedaan mendasar antara Boolean Logic dan Fuzi Logic terletak pada representasi nilai kebenarannya. Dalam Boolean Logic, setiap pernyataan hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu antara benar dan salah atau 1 dan 0. Sedangkan dalam Fuzi Logic, nilai kebenaran suatu pernyataan bisa berada di antara 0 dan 1, seperti 0,2, 0,5, 0,7, mencerminkan derajat keanggotaan suatu elemen dalam sebuah himpunan Fuzi. Oke, di sini langsung saja masuk ke materi rule set. Di sini dari rule set sendiri, saya materinya hanya menjelaskan secara umum aja, secara general, untuk pemahaman untuk awal-awal. Oke, di sini ada pengertian dari rule set. Apa sih itu rule set? Rule set itu adalah dalam Fuzi Logic itu merupakan sekumpulan aturan berbentuk if then atau jika maka yang digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel input dan output dalam suatu sistem. Aturan-aturan ini disusun berdasarkan logika. Kemudian di sini ada if premise dan konklusi. Nah, bentuk if then. Bentuk if then tersebut seringkali disebut sebagai bentuk berbasis aturan apabila aturan yang dipakai merupakan aturan Fuzi. Maka dapat dituliskan sebagai if X is A, then Y is B. Dengan A dan B adalah himpunan Fuzi. Dalam contoh di atas, berbagai premis adalah X is A dan bagian konklusinya adalah Y is B. Oke, terus kemudian di sini ada beberapa komponen dari rule set. Komponen yang pertama adalah komponen if atau antecedent. Nah, ini adalah merupakan bagian kondisi yang berisi input dalam bentuk Fuzi yang menentukan kapan aturan ini berlaku. Misalnya, if suhu sama dengan tinggi. Nah, di sini komponennya itu yang pertama yang harus ada yaitu if. Kemudian ada operator logika. Operator logika ini digunakan untuk menghubungkan lebih dari satu kondisi dalam satu aturan, seperti AND atau OR. Misalnya, dia itu ada if suhu tinggi and kelembapan rendah. Atau misalnya if suhu tinggi atau kelembapan rendah. Menggunakan logika AND atau OR. Atau sama. Kemudian ada konsekuen atau then. Konsekuen adalah bagian output atau aksi yang dilakukan jika kondisi terpenuhi. Nah, then ini merupakan output dari kedua komponen tersebut. Misalnya then kipas sama dengan cepat. Nah, jika digabungkan, maka berbentuk sesuatu yang tersambung. Misalnya, if suhu tinggi, N kelembapan rendah, then kipas cepat. Jika kita menggunakan bahasa Indonesia, jika suhu tinggi,
dan kelembapannya rendah, maka kipasnya akan berputar secara cepat. Begitu. Oke, di sini ada cara kerja rule set dalam sistem fuzzy. Yang pertama ada input berupa nilai linguistik yang semantiknya ditentukan berdasarkan fungsi keanggotaan tertentu. Jadi di cara kerja fuzzy ini tentunya kita harus ada input dulu. Kemudian ada fuzzification, mengubah masukan-masukan yang nilai kebenarannya bersifat pasti, Cripps input ke dalam bentuk fuzzy. Jadi nilai-nilai uh, yang pasti itu uh, dimasukkan ke dalam bentuk puji. Kemudian ada evaluasi rule. Setiap aturan dalam rule set dicetak sesuai dengan input. Jika ada beberapa kondisi digunakan logika seperti AND OR menentukan kebenaran aturan. Kemudian ada interference, melakukan penalaran penggunaan fungsi input dan fungsi rules yang telah ditentukan sehingga menghasilkan fungsi output. Kemudian ada diffusification, mengubah fungsi output menjadi crisp value berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah ditentukan. Kemudian tentunya yang terakhir ada outputnya. Jika ada input, berarti di akhir ada input. Output ini adalah hasil akhir dari sistem fusi yang sudah berupa nilai nyata. Output inilah yang menjadi keputusan akhir dari rule set. Oke, di sini ada untuk penerapan rule set pada industri. Oke, untuk penerapan rule set ini pada industri cukup banyak dan berperan sangat penting dalam industri-industri. Contohnya beberapa saya ambil 4 contohnya. Yang pertama ada industri pembangkit listrik. Nah, di sistem kontrol ini digunakan untuk menjaga kestabilan daya dan frekuensi. Misalnya dari tadi premis premis if dan then itu if beban tinggi dan bukaan katup uap besar. Jika beban tinggi maka bukaan katup uapnya besar. If beban sedang dan bukaan tutup uap sedang. If beban rendah dan bukaan tutup uap kecil. Begitu contohnya. Kemudian ada industri pengolahan air, mengontrol kualitas air seperti pH dan kekeruhan air. If pH rendah, then tambah basah. If pH tinggi, then tambah asam. If kekeruhan tinggi, then tingkat filtrasia. Kemudian ada di industri manufaktur atau kontrol mesin produksi digunakan untuk menjaga kualitas produk dan efisiensi mesin. If suhu mesin tinggi dan kecepatan mesin diturunkan. If getaran tinggi dan mesin dihentikan sementara. If kondisi normal dan mesin berjalan secara optimal. Kemudian ada di industri HVAC atau AC dan pendingin ruangan. Digunakan untuk mengatur suhu dan kenyamanan ruangan. If suhu tinggi and kelembapan tinggi dan pendingin sangat tinggi. If suhu tinggi dan pendingin tinggi. If suhu rendah dan pendingin rendah. Begitu untuk contoh-contohnya di industri. Kemudian untuk referensi-referensi yang saya cari ada di sini ada 3 referensi yang utama yang saya gunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.